Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke semuanya, berjumpa lagi dengan Bu Desi ya. Nah, untuk hari ini kita lanjut ke pelajaran matematika. Nah, untuk hari ini kita belajar mengenai menghitung akar kuadrat. Oke, di pembelajaran sebelumnya kita telah mengenal tentang bilangan kuadrat. Nah, kemarin kita telah menghafalkan bilangan kuadrat dari 1 sampai 10 ya. Nah, untuk akar kuadrat apakah dia? Akar kuadrat adalah kebalikan dari bilangan kuadrat. Nanti dia disajikan dalam bentuk ini. Tanda V seperti porogapit ya. Nah, ini adalah tanda untuk akar kuadrat. Nah, hari ini kita belajarnya adalah untuk menjawabnya soal-soal ketika disuruh menghitung akar kuadrat dari suatu bilangan. Oke? Nah, caranya bagaimana? Pakai hafalan kita kemarin. Nah, kalau kemarin kita mengkuadratkan punya jawaban, nah angkanya kan di bagian kanan. Nah, kalau kita menghitung akar kuadrat nanti dibalik. Nah, soalnya adalah di bagian kanan ini nanti anak-anak menjawabnya dengan bilangan kuadrat dia itu miliknya yang mana. Begitu. Nah, langsung ke contoh kita. Nah, contoh nomor 1. Kita punya soal akar dari 64. Akar kuadrat dari 64. Nah, berarti kita ingat betul-betul hafalan kita kemarin. Yang jawabannya 64 letaknya di sini. 64 adalah miliknya 8 kuadrat. Berarti akar 64 dia punya jawaban 8. Oke. Nah, ini jawabannya. Selesai. Bisa ya? Nah, yuk lanjut. Nah, kita nomor 2. Ada akar 36. Nah, dengan cara yang sama. Cari jawaban yang hafalan kita 36. Nah, miliknya 6 kuadrat. Berarti di sini jawabannya adalah 6. Nah, begini hitungan untuk akar kuadrat. Bisa ya? Nah, sekarang coba contoh nomor 3. Kita punya akar dari 196. Akar 196. Nah, kalau kita cari di hafalan kita, maksimalnya kan hanya 100. Nah, kalau dia punya soal lebih dari 100 angkanya, berarti pengerjaannya perlu kita hitung dulu ini. Nah, cara penghitungannya begini. Ketika kita punya angkanya lebih dari 2 digit. Nah, nih digit itu banyaknya angka ya. Berarti nanti pengerjaannya kita pecah dulu 2 angka dari belakang. Nah, jadi ngitungnya dari belakang. Ada 6, 9, 2 digit. Nah, berarti letakkan di sini. Nah, kita pecah 2 dari belakang. Nah, contoh lagi, kita punya akar 225. Pecah 2 dari belakang. Berarti nanti kita kasih garisnya di antara 2 dan 2. Begini. Oke, bisa ya? Nah, sekarang langkah berikutnya. Setelah kita pecah menjadi 2 bagian, untuk bagian yang depan, penghitungannya adalah kamu cari angka bilangan kuadrat yang dia itu jawabannya mendekati angka di bagian kiri ini. Mintanya 1. Lihat, 1 kuadrat sama dengan 1. Wah, sudah pas ini. Tidak mendekati malah sama persis. Berarti ini kita ambil 1 kuadrat. Nah, berarti tulis di sini 1 kuadrat. Nah, disama dengan kita juga kita tulis satunya sebagai jawaban. Nah, oke. Setelah itu bagaimana?
Nah, hitung ini, 1 kuadrat sama dengan berapa? Sama dengan 1. Tuliskan di bawahnya angka di bagian kiri. Nah, setelah itu kalian kurangi. 1 kurangi 1 sama dengan 0. Tuliskan. Nah, langkah selanjutnya, di sini kita punya jawaban pengurangannya 0. Nah, hasil angka pertama kita adalah 1. Nah, untuk kedua angka ini perlu kalian bandingkan. 0 dengan 1, besar 0 atau besar 1, lebih besar atau lebih kecil, 0-nya ini lebih besar atau lebih kecil dari 1, lebih besar. Berarti kasih tulisan di sini, besar. Oke, besar itu maksudnya bagaimana ini? Nah, ternyata ini dipakai untuk hitungan yang belakang, yang kanan. Kita punya 96 yang diambil cuman atau untuk hitungan yang digunakan hanya yang belakang tok. Caranya adalah kalian cari bilangan kuadrat yang dia punya hasil jawaban angka di bagian belakang adalah angka 6. Yang 6 yang mana? Nih ya, 16, belakangnya 6. Dia hasil dari 4 kuadrat. Berarti kita punya 4 di sini. Selain 4 ada enggak? 36, belakangnya juga 6. Hasil dari 6 kuadrat. Nah, kita punya 2 pilihan di sini. Ada 4 sama 6. Nah, cara memilihnya bagaimana? Tadi kita sudah menentukan besar, berarti dari 4 sama 6 diambil yang besar. Besar mana? 6 ya. Nah, berarti 6 tuliskan di jawaban. Nah, selesai. Akar dari 196 dia punya hasil 16. Oke, bisa dipahami anak-anak? Nah, supaya lancar, latihan lagi. Nah, nomor 4, tadi kita punya akar 225. Langkah pertama, pecah. Digitnya 2 dari belakang. Nah, sudah dikasih garis bersama tadi. Di antara 2 dan 2. Nah, sekarang bagaimana tadi? Yang depan, kiri. Nah, kita hitung angka yang mendekati 2. Bilangan kuadrat yang dia punya jawaban mendekati 2. Yuk, 1 kuadrat 1. 2 kuadrat 4. Kelebihan. Kelebihan nggak boleh ya. Berarti kita ngambilnya adalah yang 1. Tuliskan di sini. 1 kuadrat. Hasilnya juga 1. Tuliskan di jawaban. Sekarang 1 kuadratnya dihitung. Berapa? 1. Terus kita kurangkan. Nah, atas 2 dikurangi 1, dia punya jawaban 1. Nah, sekarang bandingkan. 1 dibandingkan dengan 1, nah sama ini. Berarti kita tulis sama di sini. Tidak besar, tidak kecil. Nah, terus nanti bagaimana? Yang kanan kan tadi ya. Kita cari angka kuadrat yang belakangnya 5. Angka kuadrat jawabannya yang belakangnya 5 adalah 5 kuadrat. Tuliskan di sini 5. Selain 5 ada lagi? Tidak ada, hanya 1 tok. Lah, kalau begitu tidak ada pilihan ini. Makanya tulisannya sama di sini. Langsung kita ambil 5-nya tulis di sini. Berarti akar 225 dia punya jawaban 15. Oke, bisa dipahami ya. Sudah lancarkah yang di rumah belajar akar kuadrat? Yuk, biar lebih lancar lagi, coba nomor 5. Kita punya akar 1521. Langkah pertama menghitung adalah pecah dulu. Dari belakang berarti nanti garisnya kita letakkan di antara 5 dan 2. Oke, betul. Nah, sekarang hitung yang kiri, yang depan dulu. Caranya bagaimana tadi? Cari kuadrat yang jawabannya mendekati 5
1 kuadrat kurang 2 kuadrat kurang 3 kuadrat kurang 4 kuadrat 16 kelebihan, berarti kita ngambilnya yang 3 kuadrat. Nah, tuliskan di sini 3 kuadrat. Jawabannya juga tuliskan 3. Nah, langkah selanjutnya bagaimana tadi? Hitung kuadratnya. 3 kuadrat sama dengan 9. Nah, sekarang kita kurangkan. 15 kurangi 9 sama dengan 4. Oke, bandingkan. Nah, kita punya 4. Bandingkan sama 3. 4 itu lebih besar. Tuliskan di sini. Besar. Nah, sekarang untuk yang di belakang, berarti kita mengamatinya angka 1 ya. Cari kuadrat yang belakangnya 1. Belakangnya 1 kita punya 1 kuadrat. Ada lagi mungkin? Cari 81. Belakangnya juga 1. Berarti miliknya 9 kuadrat. Nah, ada 2 pilihan nih. Kita pilih sesuai coretan kita tadi. Kalau kecil pilih kecil, kalau besar kita pilih yang besar. Coretan kita besar, berarti yang kita ambil adalah yang 9. Tuliskan di jawaban. 9 berarti akar 1521 punya jawaban 39. Oke. Ya, nomor 6. Akar berapa ini? 1269. Nah, langkah pertama bagaimana tadi? Pecah 2 digit dari belakang, berarti kita taruh garisnya di 2 dan 9. Betul. Yuk, hitung. Kuadrat yang mendekati 12 adalah angka 3 kuadrat lagi ya. Tulis 3 kuadrat di sini. Nah, jawabannya juga tulis 3. 3 kuadratnya dihitung sama dengan 9. Kita kurangkan 12 kurangi 9 sama dengan 3. Bandingkan. 3 di sini 3. Nah, berarti sama. Ternyata sama. Tuliskan coretannya sama. Nah, kita lihat yang belakang. Angkanya 6. Cari bilangan kuadrat yang belakangnya 6 ada 16 itu 4 kuadrat. Ada lagi yang 6. 36. 36 itu adalah 6 kuadrat. Nah, sekarang coba perhatikan. Kalau tadi, nomor 4, kita punya coretan sama di sini. Pembandingannya sama. Tetapi di sini bagian kanan dia hanya punya 1 pilihan. Nah, selesai ya, langsung dipilih. Nah, sekarang soal nomor 6, kita membandingkannya sama, tapi ada 2 pilihan yang harus dipilih. Lah, kalau ada soal seperti ini bagaimana? Nanti dari 2 pilihan ini, kita ambil yang besar. Jadi, walaupun nanti di sini pembandingannya sama, ketika pilihannya ada 2, kita ambil yang besar. 4 dan 6 besar mana? Besar 6 ya. Nah, berarti nanti 6-nya kita tulis akar 1296 punya jawaban 36. Bisa anak-anak? Oke. Nah, sekarang kalian berlatih di rumah. Demikian pembelajaran kita. Kita belajar tentang menghitung akar kuadrat. Pahami betul-betul, perkuat dengan latihan soal agar kalian benar-benar menguasai materi ini. Semangat terus belajarnya, selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.